Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, inggih menika salat berjamaah, salat maghrib, yang alhamdulillah lagi dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan terkait dengan setan dan saudara-saudaranya. Kita sampai di halaman 112 dari 417, setengah dereng enten. Kita sampai di tema atau judul bahwasanya mereka tinggal di sekitar kita. Yang namanya setan tinggal di sekitar kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Bahasanya yang namanya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Jadi ten griya niku nek panjenengan pajang foto napa panjenengan pajang gambar-gambar sinten kek artis napa-napa ten napa kalender nika sok enten foto-fotone napa sing nembe mawon barangkali jenengan gadah calon prabrara napa janggar atau niku jenengan tempel ten griya gitu kan. Niku mboten angsal nggih. Maka kalau itu sampai ada di rumah kita, patung-patung, gambar-gambar gitu kan, maka ya malaikat gak akan masuk ke rumah kita. Pripun Ibu? Lagi, nanti solusinya adalah ketika panjenengan punya kenangan foto waktu nikah atau wisuda putrane, ya itu diturunkan, masukkan album, taruh di lemari. Nah, solusinya ngoten. Jadi gak usah dipajang gitu kan. Karena ya apa ya istilahnya, ketika malaikat rahmat gak masuk ke rumah kita, nanti potensinya yang masuk setan. Nah, otomatis kalau yang masuk setan, nanti rumah tangga itu terus usrek aja. Karena setan itu pokoknya piye carane tiang omah-omah niku rame. Jadi belum soal ngomongkan ada pihak ketiga atau nopo, mungkin soal tempe gosong, mungkin soal warna korden, mungkin soal posisi sofa, enten mawon pokoknya. Nah, makanya dimulai dari niku dulu gitu. Makanya dulu pernah ada seorang perempuan bertanya sama saya gitu kan. Dia bercerita nasihati suaminya susah banget buat sholat itu. Ya pertanyaan saya simpel aja. Di rumahnya ada foto-foto yang digantung atau enggak? Jawabannya banyak, bahkan patung-patung jadi koleksinya gitu. Oh ya wes gitu. Ya itu akhirnya menjadi sebab susahnya dikasih tahu gitu. Nah, kadang nek putra-putra jenengan sing jaler-jaler sok ngefan kalih napa pemain bola, pembalap motor ditempel-tempel ten kamar niku nggih dielekke. Sing wedok-wedok sing putri-putri sok ngefan kalih artis-artis Korea itu dielekke jangan sampai ditempel-tempel gitu. Belum lagi nanti ngomongkan bahwasanya seseorang itu akan ma'aman ahabba, akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ya, artisnya pemain bola niku rata-rata wong kafir rata-rata ya otomatis nek dia bertahan di atas kekafiran yang mlebu neraka. Nah, nanti khawatirnya dikelompok kalau wong kafir ini kan repot melih nih kan. Nah, jadi banyak sebab kenapa kita enggak boleh kemudian memajang niku. Nggih. Pripun Ibu? Nggih. Niku jane pun kula bahas dalam 2 kitab, saya bahas panjang lebar. Intinya Bu, intinya yang boleh itu gambar yang bergerak. Gambar bergerak niku napa? Nggih TV niku, TV sing murup niku boleh. Tapi begitu niku gambar statis, walaupun itu foto, maka itu ndak boleh gitu. Kesimpulannya ngoten. Jadi dalam kajian ba'da subuh di di pesantren ele-elean punya saya itu, ya kita kajian itu membahas 2 kitab tentang hukum gambar. Ya, itu kesimpulannya adalah kalau itu foto statis, foto yang diem aja, niku mboten angsal. Tapi kalau itu video
misal nggih panjenengan gak ada rekaman video putune napa putrane napa zaman nikah mbiyen itu kan. Terus disetel karo klekaran ngoten niku. Nah niku urup terus mboten napa. Nah, tapi nek niku namung foto di centel-centelke ngoten. Nah niku itu masuk dalam kategori lukisan. Nah, tapi nek misal panjenengan termasuk yang saya senang kalau rumah saya itu ada lukisan yang digantung. Nah, solusinya bukan lukisan orang, lukisan pemandangan, lukisan apa istilahnya suasana perkotaan, ngoten niku atau lukisan Baitullah Al-Haram, enggak ada orang-orangnya gitu. Nah, tapi nek enten orangnya itu yang kemudian malaikat enggak mau masuk gitu. Ngoten nggih. Jadi ini pripun? Taman, kembang ngoten niku. Saya dulu pas nikah itu temannya bapak saya ngasih hadiah lukisan kembang. Jadi gambar vas wonten nek kembange ngoten. Cendelke. Nah niku itu kan niku saged. Napa nika karpet-karpet Turki niku sing kandel-kandel niku dicentelke nggih saged. Ya pokoknya Islam tidak kemudian lantas enggak boleh sama sekali. Ya boleh tapi yang mana nih yang boleh yang enggak gitu. Nah, kalau ini kewan manusia yang ada mata, yang ada nyawanya ini yang enggak boleh. Tapi kalau kemudian tanaman, terus gambar-gambar mobil, pajangan-pajangan mobil-mobilan kan barangkali putrane seneng mobil-mobilan itu boleh. Tapi kalau udah binatang dan seterusnya ini enggak boleh. Lah niku wau, kalender nek memang digital enten foto-foto orang-orangnya ya ditutup mawon goleke napa niku namine isolasi ireng tempelke pluk. Yen pas mata-matane niku matane. Yen pas mripat-mripate niku boleh gitu. Gitu. Kalender kadang jenengan bar tuku napa ten Semar niku to, terus dikei kalender gambar mbak-mbak eling dodolan niku niku diurek-urek nggon raine niku. Ya pokoknya intine ini kadang tuh luput dari pengamatan kita, akhirnya ning omah niku yo kok rame wae jane apa? Ternyata mungkin masalah ini, malaikat rahmat enggak datang gitu kan. Nek malaikat rahmat enggak datang kemarin siapa yang bergerilya? Jin korin ya kan. Bisiki terus gitu kan. Tapi nek malaikat rahmat itu datang di rumah kita, ada di rumah kita, jin korin yo mikir-mikir, minggir gitu kan. Akhirnya metangkring ten gendeng gitu kan. Ngenteni ten ngarep omah gitu kan. Ngoten. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Nabi SAW bersabda innal malaikata la tasbahu rufqatan fiha jarosun. Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya, kemelinting, klining ngoten nika. Nah niku malaikat enggak mau ngikuti. Nah kalau malaikat enggak mau ngikuti, ya jin tadi yang ngikuti. Ya itu loh. Jadi niki pun kaya napa? Air sama minyak enggak akan bersatu. Jadi nek toyo niki mboten enten minyake saged diunjuk, tapi nek kecampuran minyak mboten saged diunjuk. Oh, tapi kan minyak bisa disatukan dengan air dengan ditambahi sabun, ya tetap enggak bukan sabun, bukan minyak dan bukan air. Enggak bisa diminum, enggak bisa buat goreng, ya enggak bisa buat nyuci kan. Nah, akhirnya air limbah itu namanya kan. Nah, maka jin yang dalam artian yang jelek, jin korin dan kemudian malaikat rahmat itu enggak akan bisa ketemu gitu loh. Akan bisa ketemu. Jadi kita harus sering-sering menghadirkan malaikat rahmat agar supaya jin yang jelek itu pergi gitu. Nah, Nabi Muhammad pun juga ada jin korinnya tapi jinnya udah masuk Islam. Jadi bisikinya sing apik-apik. Ya. Makanya Nabi Muhammad tuh kalau wayah tahajud ya bangun tanpa ada kosak-kosek gitu kan. Beda kayak kita. Tangis sama apa-apa kosek cek suwe gitu kan. Nek tahajud enggak kesuwen gitu kan. Nah, akhirnya tidur lagi gitu kan. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya yaitu waktu setan kelayapan. Nah, dikatakan dari Jabir bin Abdillah Nabi SAW bersabda, bila hari telah senja, berarti pun surup, tahanan anak-anakmu karena waktu itu setan do keliaran. Dan bila sudah masuk waktu malam, artinya benar-benar malam, senja niku berarti matahari niku mulai tenggelam, tapi langit niku tesih abrit niku lho, abrit kuning-kuning niku biru ngoten niku. Nah, tapi kalau kemudian sudah malam berarti langitnya pun peteng, nah, silakan biarkan mereka. Artinya kalau mungkin pengen tenggene Bu Citro tuku mie goreng, mie godok ya silakan. Atau mungkin mau ke mana gitu kan, fotokopi silakan gitu kan. Kalau udah benar-benar malam, tapi kalau masih dalam proses matahari tenggelam, kosek gitu kan. Nah, kemudian tutuplah pintu-pintu kalian, sebutlah nama Allah karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah.
Jadi nek enten lawang-lawang jendela tutup jeglek bismillah 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 gitu kan. Enten jeding tutup bismillah gitu kan. Kemudian tutuplah semua kening-kening kalian dengan menyebut nama Allah dan tutuplah semua bejana kalian dengan menyebut nama Allah sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya dan padamkanlah lentera ketika kalian tidak tidur. Jadi kalau mau tidur matikan lampu. Itu nanti kalau dijelaskan dari sisi ilmu kesehatan itu bagus. Orang kalau tidur lampunya dimatikan itu juga bagus. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya tentang jin yang buang air. Jin itu nggih kencing, nggih napa istilah pipis. An Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala beliau berkata dzukira inda Nabi SAW disebutkan pada Nabi SAW rajulun nama lailah hatta asbaha. Ada seorang laki-laki yang tidur sampai subuh sampai napa keringan napa ke nggih to keringan nggih. Keringan gitu. Kerinan oh. Kerinan ini dikit-dikit. Kerinan. Kala kemudian Nabi mengatakan dzakar rajulun bala syaiton fi udunai. Wong nek turu ra iso tangi kuwi padha karo kata Nabi, wonge kuwi mau pas turu diuyoi setan nggon kupinge. Ha coba. Diuyoi setan nggon kupinge. Wa auqala fi udunihi. Dua kupingnya, dua telinganya atau satu-satunya gitu kan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti niki hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti niki sahih banget gitu kan. Nah, tegas napa? Ya biar kita nggak dikencingi ya kita wudu toh. Nah, mau tidur tuh wudu dulu gitu kan biar kemudian bersih itu semua. Setane lunga wirid dikir segala macam tidur. Insya Allah yang kayak gitu biasanya niku bangun jam 3, setengah 4 atau jam setengah 3 itu gampil gitu. Tapi kalau niku wau pokoknya langsung bleksek gitu. Mboten wudu, mboten napa, mboten dikir ya biasanya susah bangun itu. Ngoten. Kerinan. Nah, setan juga menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, lam yatmishunna insun qablahum walajan. Bidadari surga itu enggak pernah disentuh oleh manusia atau jin sebelumnya. Para mufasir berpendapat bahwasanya jin juga menyentuh lawan jenisnya. Nanti dalam pembahasan yang lain ada manusia yang kawin dengan setan juga ada. Nah, setan itu punya keturunan. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idqulna lil malaikati isjudu li adama dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat sujudlah untuk Adam. Fasajadu malaikat itu sujud illa iblis kecuali iblis karena minal jinni dia adalah golongan jin fafasaqo tapi fasik an amri rabbih dari perintah Robnya afatat takhidunahu wa dzurriyyatahu auliya apa kowe njiko si iblis karo keturunannya ya berarti punya keturunan jadi dia nikah dan punya keturunan aulia sebagai kekancan min duni selain daripada aku kata Allah wahum lakum aduun padahal mereka itu kudune dadi musuhmu bi'salid dolimina badala sungguh jelek yang dipilih orang-orang dolim itu sebagai pengganti Allah jadi nek kekancan ampun kekancan kalih setan gitu. Makanya wong-wong itu kadang nganggo-penganggon kene isine lho. Lah berarti kan dia kekancan, milih kekancan karo setan gitu kan. Nah sama kayak orang udah tahu yang namanya ular kobra niku kobra niku nek nyatek niku metu pase marai mati kok yo diopeni gitu. Akhirnya nek diambung terus mati tenan kan jane sing golek perkara ulane napa wonge? Kan wonge gitu loh. Wong Allah sudah ngasih tahu kok kowe musuhmu lho, kok yo mbok lebokke ali-ali, mbok gawa ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Enten sing dilebokke kados kawat niku ten mriki enten bathuk barang niku namine susuk ngono kan. Mbuh susuk pira niku. Ngomonge gen tambah ayu, tambah nopo gitu kan. Aneh-aneh wong-wong niku. Bahkan bisa menikah dengan manusia. Asyuyuti rahimahullah mengatakan dalam Luqatul Mirjan halaman 353 menyebutkan bahwasanya ada sebagian riwayat dari ulama masa dulu bahwasanya zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia bahkan menghasilkan keturunan. Tapi orang sekarang tuh enggak atau hampir-hampir enggak ada yang nikah ini terus tiba-tiba ada orang yang lahir dengan keanehan sawake enten wulune kabeh terus akhirnya iki anak gendruwo ini mboten nggih niku luput nggih mboten ngoten. Jadi ketika dikatakan bahwasanya menikahlah seorang wanita dengan jin atau laki-laki dengan jin bukan berarti terus anaknya diturunggut kaya kethek ngoten niku mboten gitu. Jadi anaknya ya mungkin biasa. Berarti enggak kemudian aneh-aneh wong jin itu bisa berubah jadi siapapun kok gitu. Kemudian Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwasanya
dulu pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia, bahkan terlahir keturunan, dan ini banyak terjadi suatu hal yang ma'ruf pada zaman itu. Nah, makin kesini ya harapannya makin sedikit. Karena memang pada zaman dulu itu banyak dukun-dukun yang berkeliaran, walaupun sekarang ya banyak itu. Cuman zaman dulu itu benar-benar pas zaman Nabi pun juga masih ada dukun-dukun yang masih eksis gitu kan. Makanya dulu ketika Khulafaur Rasyidin, beliau itu kemudian mengutus orang-orang untuk mencari ke kampung-kampung. Nek ketemu cekel hukum mati. Jadi hukuman untuk para dukun itu di status kafir dan kemudian hukumannya mati gitu. Jadi udah nggak ada ampun gitu. Lah apa ora kon tobat sih, itu suruh tobat, tapi tetap dihukum mati gitu kan. Jadi ini perkara tegas dalam Islam. Nah, makanya kalau di Indonesia yang telecek pengobatan alternatif iso ngene iso ngono, itu sebenarnya udah luput ya. Termasuk orang-orang mau jadi caleg, mau jadi apa gitu, datang ke dukun itu ya seluputnya kadoan dan ini. Tapi ya sudahlah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ulama membenci hal tersebut. Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak terdapat dalil yang melarang menikahnya jin dengan manusia. Hanya saja aku tidak menyukainya karena saya membenci ketika ada wanita hamil kemudian ditanya siapa suamimu, dia menjawab dari jin, sehingga akan terjadi banyak kerusakan. Jadi dalil secara tegas nggak ada larangan tentang menikah dengan jin. Tapi itu tadi yo ketoknya nggak matching gitu loh. Satu nih bisa dilihat, satu nggak bisa dilihat gitu kan. Dan tentu dohirnya akan aneh gitu. Tanya bapaknya sopo, renek pae, jin gitu ya. Maka sebagian ulama ada berpendapat mengharamkan dengan menggunakan dalil wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Walaupun ulama lain berpendapat ini bukan larangan ya. Cuman sekedar penegasan bahwasanya nek iso orang itu menikah dengan manusia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hampir mirip. Allah jadikan tanda kekuasaan yaitu kamu menikah dengan jenismu sendiri. Dan manusia lebih nyata dan lebih indah, ketok gitu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh telah kami ciptakan kamu dalam bentuk yang paling sempurna. Artinya apa? Ketok gitu, bahasana kayak gitu kan, ibu-ibu yang lain seperti itu, ketok. Tapi kalau jin pas ketemu macak wong ganteng bisa, ning asine kan mungkin bentuk aslinya serem juga bisa gitu kan. Nah bentuk aslinya tentu nggak akan dikelihatkan karena orang kalau dulu aslinya mungkin ya kabur gitu kan. Nah, kemudian fisiknya seperti apa? Asal penciptaannya dikatakan wal janu khalaqnahu min qabli min naris samum, dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah kun fayakun, jin niki dari api kun fayakun, malaikat dari cahaya kun fayakun. Niku awalnya. Nah kemudian kasus manusia dan jin mereka beranak pinak. Makanya kadang ada orang yang dikatakan kowe iki tercipta dari tanah, kapan sing ngeplek-keplek, kapan sing ngobong ning dhuwur geni terus dadi aku. Niku wong Suloyo niku sok ngoten niku to omongane. Niku maka yang terjadi itu adalah awal penciptaannya dulu. Adapun sekarang ya kita adalah hasil proses pertemuan bapak dan ibu, lalu kemudian terjadi kehamilan dan seterusnya, kemudian lahirlah kita gitu. Adapun dulu memang benar-benar dari tanah kun fayakun. Nah, ngoten. Kemudian ada juga sing nyeleneh teko. Nek jin diciptake dari api apa ya berarti iso diopong ning neraka apa ya iso gitu kan. Ya kene kowe kan dari tanah, kene tak koplok iso ora gitu. Tak tutuk nganggo botoh iso ora gitu kan. Ya iso kloro, ya wis ngono kuwi. Mengko jin itu ya bisa juga disiksa dengan api walaupun dia tercipta dari api. Ngoten niku. Jadi kadang itu ada hal-hal pertanyaan yang ya kadang nggak penting untuk ditanyakan yang ditanyakan. Ya alhamdulillah para ulama itu pintar-pintar. Jadi mereka punya jawaban untuk orang-orang aneh seperti itu gitu. Nah, kemudian jin diciptakan lebih dulu dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'im masnun, dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering. Nah, kemudian wal janu khalaqnahu min qablu min naris samum, dan adapun jin tak ciptakan sebelumnya. Nah, jadi malaikat dulu, baru kemudian jin, baru kemudian Adam. Adam itu yang terakhir. Kemudian mereka juga punya organ, punya jantung, punya mata dan telinga. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf, Allah menyebutkan walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Di neraka jahanam niku nanti diisi banyak dari jin dan manusia. Lahum kulubun, mereka punya hati, dua hati. La yafqahuna biha, tapi ora dinggo memahami ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk nyawang ayat-ayat Allah. Walahum adanun, punya telinga, la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian
ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Mereka itu kayak binatang ternak tapi luwih sesat meneh. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Nah, jadi mereka punya organ, ya, punya hati, punya kemudian telinga, kemudian punya mata, gitu, tapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Kemudian setan juga punya suara, makanya sosok medeni nih kok. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wastafziz manistata'ta minhum bisautik, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu, ajakanmu. Artinya jaan. Menungso kuwi jaane arep mbok jak, kan dia udah berjanji, karena engkau sudah laknat saya wahai Allah, maka aku akan menyesatkan manusia. Nah, Allah nantang, yo wis jaan itu loh. Sapa sing meh melu kowe ya gen melu gitu kan. Maka pentingnya kenal, dia itu musuh bukan teman. Kan enggak selalu nek ngejak itu teman. Ya melu aku yo ning ndi gitu kan. Bunuh diri ya, kan berarti kanca ra cetha gitu. Ya enggak usah melu gitu. Ya melu aku yo ngopo ngerampok bank. Ini berarti kan teman yang jelek, ya enggak usah kemudian ngikut gitu kan. Maka sebaik-baik teman ya tentu yang mengajak kepada jalan yang benar. Nah, setan ini sudah disifati makhluk Allah yang harus dijauhi, jangan kemudian berteman. Setan juga bisa tertawa. Nabi SAW paring pangandikan, sesungguhnya Gusti Allah niku seneng nek wahing dan anyel nek angop. Oleh karena itu bila kalian wahing, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Maka wajib bagi setiap muslim yang mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia membaca atau menjawab yarhamukallah. Sedangkan angop kuwi sangka setan, jika seorang angop hendaklah dia tahan semampunya. Jadi nek angop niku diempet sekuate. Napa ditutup, nek ra iso ngempet ya wis ditutup lah gitu kan. Nah, kemudian apa? Bila orang yang nguap kok sampai mengeluarkan wah, dipolke nganti sok bengok kan. Wah, niku maka setan pun tertawa. Nah, karena setan ini adalah musuh, ya jangan dibikin seneng. Berarti napa? Nek angop ditutup, napa ditahan ngoten. Tapi nek digawe seneng akhirnya kekancan ngetutke ngintili ya. Coba jenengan nek gadah kanca, aku butuh duit 10.000-nya, 100.000-nya. Terus bar niku aku butuh iki gelang kalungnya, dikek lak melu terus. Tuman gitu kan. Nah, ini menungso kan nggih ngoten to. Makanya jin setan itu kalau kemudian jelas dia seneng kalau kita angop di get-get suarane metu, ya mendingan jangan dilakukan itu. Nah, kenapa dia tertawa? Menarik nih dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap itu dari setan, jika seorang menguap hendaklah dia tahan. Para ulama menjelaskan, wong kuwi nek ngantukan, ini bukan bener-bener ngantuk, nek bener-bener ngantuk tidur aja, tapi nek dididik ngantuk, akhirnya males. Nek males, Nabi itu sudah berlindung apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal magrom. Males niku digabungke kalih kelilit utang. Jadi kalau orang itu udah males, gampang kelilit utang. Niku nek ngomong ke dunya, nek ngomong ke akhirat, wong ki nek wis ngantukan males ibadah. Terus doa selanjutnya pada rangkaian doa niku wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari api neraka. Males okeh hutang, ongelan ling nyaur, gali lubang tutup lubang, kecemplung lubang gitu kan. Akhirnya kudune mlebu surga ora sida. Kemudian rangkaian yang ketiga wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, berlindung dari fitnah masih al-masih ad-dajjal. Jadi males, ngutang, neraka, dajjal iki sepaket gitu. Satu doa gitu kan. Sehingga ini dijajarkan itu loh. Nah, ini dosa-dosa yang sepaket itu. Contoh misal, Nabi SAW pernah mengatakan, sayati alaikum zamanun, bakal teko ning nggonmu zaman. Berarti zaman dulu belum ada. Yastahilun al-hurra wal harira wal ma'azif. Menungso nanti itu akan menghalalkan yang namanya zina, kemudian harir niku napa istilahnya sutra, kemudian minuman keras wal khamra wal ma'azif dan alat-alat musik gitu kan. Nah niki pun ngumpul ten pundi? Ah nek tip-tipan niku ngumpul wong enten tipe gede, enten sing jogetan, enten sing mendem atau klambine macam-macam dinggo, termasuk sutra niku wau gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 4 hal ini dilevelkan bareng ini berarti salah kabeh itu. Zina niku salah, khamr niku salah, sutra niku untuk laki-laki enggak boleh, termasuk alat musik ngoten. Pramila nanti dalam bab menjauhi setan, ya rumah itu nek biasane setelane dangdutan nggih, sakniki diperaikan aja, diganti dengan setelan yang lain, murotal, pengajian ngoten. Nggih.
Kemudian jangan membuat setan senang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum doma'u wala nasobun wala mahmasotun fi sabilillah wala yat'una mautian yaghidul kufar wala yanaluna min aduwi nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak tertimpa kehausan, kepayahan, kelaparan pada jalan Allah dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Jadi ini konteksnya memang ayat jihad ya. Jadi ketika kita ngomongkan jihad kepada orang kafir, maka jangan bikin senang orang kafir. Artinya apa? Kalau emang kamu memang jihad, ya apa yang kemudian dalam jihad itu membuat kita itu dibenci sama mereka. Mereka nggak senang tuh kalau kita kemudian punya senjata yang baik, kita nggak senang kalau mereka nggak senang kalau kita punya kekuatan itu kan, ya buat itu seperti itu. Maka kepada setan pun juga sama, karena hakikatnya setan itu musuh. Nah karena hakikat itu setan itu adalah musuh, ya jangan dibikin senang, jangan dibikin kekancan. Di rumah jangan dikasih gambar-gambar, jangan dikasih patung-patung, jangan disetelke musik-musik gitu kan, foto-foto yang digantung diturunkan, umpamanya gada segawon yo dipindah ten pundi sing adoh gitu kan. Nah, kenapa ya? Karena setan itu nggak nampak, pernah kita bahas. Kemudian mereka juga punya berbagai macam sebutan, kemudian bentuk kepalanya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Jadi di neraka jahanam itu nanti ada namanya pohon zakum. Nah, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala itu. Tukule kayak ngisore neraka tunggu ngoten. Kemudian tol uha ka'annahu ru'usus sayatin, di mana mayangnya, kembang-kembangnya itu nanti yang keluar itu seperti kepala-kepala syaitan. Nah, orang-orang Nasrani di masa silam menggambarkan setan sebagai laki-laki hitam kelam, punya jenggot, alis mata yang runcing ke atas, mulutnya mengeluarkan api, bertanduk, memiliki kuku panjang dan berekor. Itu versi mereka. Tapi apakah seperti itu? Coba kita bahas. Nabi SAW bersabda, ya, janganlah kalian melaksanakan sholat saat matahari terbit dan saat tenggelam. Jadi bar subuh dugi suruk, saat durungi suruk niku kita dilarang sholat. Kalih bar asar dugi sebelum maghrib kita dilarang sholat. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu munculnya dua tanduk setan. Berarti setan punya tanduk. Tanduknya kaya ngopo? Mboten ngertos, dereng nate ningali gitu kan. Kemudian dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, jika matahari mulai terbit, tinggalkanlah sholat sampai terang matahari. Jika matahari mulai tenggelam, maka tinggalkan sholat sampai benar-benar matahari itu hilang atau tenggelam. Janganlah kalian sengaja mengerjakan sholat ketika matahari terbit dan tenggelam, karena matahari terbit pada dua tanduk setan. Berarti setan gadah tanduk. Intinya enek tanduk berarti kan bukan sesuatu yang lazim di kita. Manusia itu kan lazimnya nggak punya tanduk gitu kan. Jadi kok enek wong bentuknya kayak menungso, punya kepala, punya tangan, punya ini, tapi kok ya ditanduk, nah, hati-hati. Wong saiki enten wong jane ra ditanduk minta dioperasi supaya enek tanduke gitu kan. Ki wong ya aneh gitu kan. Disuruh jangan kayak setan malah dhek pengen kaya setan. Bahkan sampai ada orang-orang kafir itu enggak puas dengan gerejanya, dia nggawe gereja namanya Lucifer itu. Jadi yang disembah itu ya setan gitu. Nek salib nika buntute sing ngisor ngeten sing dawa to, iku diwalik ngeten itu. Sejan bener-bener gitu kan. Jadi diwalik dadi dawane teng inggil niku, sing kandape sing ceklekane sing pendek niku. Aduh wis. Luar biasa ra cetha itu. Nah, kemudian lama hidup mereka. Mereka juga mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di bumi ini pasti akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa yang kekal itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berarti mereka bisa mati. Ning matinya seperti apa gitu kan? Tentu nanti nek ngomongkan matinya seperti apa itu ada cara-cara membunuhnya gitu loh. Mungkin dibacakan ayat-ayat tertentu, mungkin kemudian dibacakan wirid-wirid tertentu, atau mungkin dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu melalui malaikat tertentu gitu. Tapi nek dalam kondisi normal mereka itu kekal. Ngoten nggih. Termasuk ketika datang hari kiamat ya mereka mati juga gitu kan. Nah, kemudian dalil hadis dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "A'udzu bi izzatikal ladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun." Gitu. Aku berlindung dengan keagunganmu wahai Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainmu, dan engkau tidak mati sementara jin dan manusia itu mati.
Tentu matinya manusia ini kan sudah dikatakan oleh Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ ya berarti kita nggak ngapa-ngapain, dalam artian mungkin sehat ya tetap nanti ujung-ujungnya meninggal. Tapi kalau setan dia kekal. Tapi kalau kemudian ada proses pembunuhnya, mungkin dibacakan ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu, atau mungkin Allah kirim malaikatnya untuk mencabut nyawanya, ya kemudian matilah dia gitu kan. Atau termasuk kiamat maka matilah dia. Jadi secara usia mereka lebih awet daripada kita. Nah, umurnya berapa gitu kan? Adapun umur jin dan setan tiada yang mengetahui kecuali iblis al-la'in yang terlaknat, di mana ia akan hidup kekal sampai hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam ayat qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku tangguhkan aku sampai hari kebangkitan, qala fa innaka minal mundhirin. Allah kemudian berfirman, oke, kamu tak tangguhkan sampai hari kebangkitan nanti, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari dengan waktu tertentu yaitu hari kiamat. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dia kemudian mengatakan, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi ini udah janji Allah bahwasanya kalau nggak ada masalah apa-apa, umurmu dawa nganti hari kiamat. Tapi nek masalah, misal kamu bermasalah dengan orang tertentu terus dibacakan ayat-ayat terus ru'yah ya, nek kamu kemudian terbakar mati ya bisa jadi gitu. Nah, kemudian mereka ngapain di dunia? Mereka kelakuan mereka yang pertama adalah mencuri berita dari langit. Nah, setan musuh kita itu bukan teman. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, dan mereka mencuri berita dari langit. Dalam Quran surat Al-Jin Allah berfirman wa anna lamasnas samaa wa wajadnaha muliat harasan sadida wa suhuba. Dulu kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan. Jadi jin-jin itu diminta oleh para dukun untuk nyolong berita di langit. Nah, pas begitu naik, dulu itu kosong di sana, bisa ada celah-celah buat nyolong, tapi semua sekarang dipenuhi oleh para malaikat. Tidak tersisa satu jengkal pun di langit, kecuali ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sudah nggak bisa nyuri. Dan sesungguhnya kami dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri berita. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarnya seperti itu tentu akan menjumpai panah api. Nah, ini nanti yang menjadi sebab kalau panjenengan ningali ada bintang jatuh. Itu bukan tempat atau saat untuk berdoa, tapi justru itu saat di mana jenengan harus berlindung dari syaitan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ketika kamu mendengar anjing menggonggong, fasta'id billah minas syaiton, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena anjing itu lagi ngelihat setan. Begitu pula ketika kita mendengar ayam berkokok, maka kita diminta untuk banyak berdoa. Kenapa? Karena ayam berkokok melihat malaikat rahmat yang lagi turun dari langit, ngoten. Nah, termasuk ketika kemudian dikatakan di sini bahwasanya bintang-bintang di langit itu untuk melempar setan. Nah, berarti itu kondisi yang tidak baik. Panjenengan berarti mintanya berlindung dari setan. Tapi ten TV-TV niku ngajari cah nom-nom niku nek enten bintang jatuh ya toh kendonga kleru niku. Walik ngoten. Dan saya pernah buktikan yang di makam yang di Solo Baru itu kan begitu. Jadi begitu masuk situ enek jalangkung masuk, bintang jatuh niku bertaburan ten atase niku. Karena ya memang setannya pada naik untuk nyari berita di situ. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berusaha mencuri, kadang dapat, kadang enggak, kadang kena sama panah apinya para malaikat, kadang juga enggak. Tapi yang menarik apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan para malaikat saling bicara di atas awan. Dan awan-awan yang gelap tentang urusan-urusan yang akan terjadi, lalu didengar oleh setan-setan, kemudian setan itu membisikkan pada telinga para dukun, sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengar itu dengan 100 kedustaan. Jadi disampaikan info ini loh. Wah. Nah, sesuk enek iki. Sesuk sing menang Prabroro gitu kan, atau Janggar wau gitu kan. Nah, niku pun dikabarke gitu kan. Nah, makanya kan enten sing percaya diri banget mesti menang tenan itu, mesti dikabarke. Karena itu sudah tertulis itu, sudah ada dikabarke. Besok beritanya iki. Cuman yang menarik apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Orang-orang yang kemudian pengen mendapatkan berita itu, info itu, ya, dia harus mendengarkan, dia harus menerima 100 kedustaan. Oke, nek pengen itu info kuwi, cepakno pitik cemani, cepakno kembang setaman, cepakno ngene gitu kan. Nggo pakanane sing ngekeki berita niku wae lho, nggo suguhane, nggo omben-ombene wong sing wis adoh jikok berita niku wae lho gitu. Ngoten niku.
Nah, ini yang kemudian menjadikan kita masuk dalam wilayah kesyirikan. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah seorang dari bala tentara itu dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis berkata, engkau sama sekali belum melakukan sesuatu. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda sehingga ia berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, kamu sungguh hebat. Maka setan seperti kamu sungguh hebat gitu kan. Artinya apa? Pasukan-pasukan setan itu dikirim kon nggodho macem-macem, wong dodol kon nyurangi timbangan, jadi pejabat kon korupsi, jadi aparat harusnya melindungi keamanan tapi malah melu sekongkol ten Surabaya nika napa nyolong motor gitu kan sampai dititipke ten gudange TNI nika sampai ratusan motor dikirim bodongan ten NTT gitu kan. Nah, itu biasa niku kata setan. Begitu kemudian datang itu tak pisahnya lho si fulan karo si fulan karo si fulanah iki, Pak iki karo Bu iki wis cerai wis pisah, goro-goro tempe gosong, goro-goro daster suwek gitu kan. Goro-goro sepele-sepele lah gitu kan. Wah, setane keren gue, keren gitu kan. Sing kayak mau biasa, sing kowe keren. Nah, gitu. Jadi godaan terbesar itu ternyata bukan yang tadi itu, sing ketoke wong itu, wah serem tapi ternyata godaan terbesar itu ada di rumah tangga gitu. Kenapa sih? Karena orang itu kalau sudah tidak ketemu surganya di rumah, maka dia nggak akan fokus untuk ngejar surga di akhirat. Wis mumet mikir ngomah, mumet mikir rumah tangga sing ruwet gitu kan. Akhirnya sholat gak khusyuk, bahkan sebagian orang malah ra sholat, malah melayune ning dukun gitu. Yang ono yaene dodol ra payu-payu gitu. Terus ketemu karo koncone, makane nang Gunung Kawi, mangkat gitu kan. Mergone napa lah bojone ngoprek-oprek wae kowe iki wong lanang ora kaya sing ngae ngono. Ngoten. Itu dianggap biasa gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan itu mampu membuat gedung yang tinggi. Allah mengatakan pada Quran surat Saba, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya adab neraka dan apinya yang menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi nek zaman dulu nek kisah napa kan gawe 1000 candi dalam waktu 1 malam itu ora mungkin iso dilakoni menungso, itu mesti setan gitu loh. Ngoten. Lah berarti kayak nek tenan Mas. Wallah alam saya enggak tahu, tapi kalaupun ada cerita itu nyata, bener ada pada zaman itu, misal bener ada, bukan sekedar mitos, bukan sekedar dongeng fiksi, ya berarti yang bisa kayak gitu ya cuman setan. Ngoten. Kemudian setan juga bisa menyusup ke aliran darah. Nah, dari Sofiyah binti Huyai, nah ini sinten Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW dari orang Yahudi. Jadi Nabi SAW pernah mengalahkan salah satu benteng Yahudi, kemudian bapaknya namanya Huyai al-Akhta, kemudian terbunuh, anaknya jadi tawanan, dibebaskan, kemudian dinikahi Nabi SAW, singkat cerita masuk Islam. Ceritanya panjang. Nah, ini jadi ibunda kaum muslimin, Sofia gitu kan. Jadi kalau punya putu kasih nama Sofia, bagus Bu, Sofia. Jadi istri Nabi SAW. Nah, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW sedang enten yang namanya Sofia, enten. Pernah Rasulullah SAW sedang beritikaf, lalu aku mendatangi beliau, Sofia tadi. Aku mengunjunginya di malam hari, aku pun bercakap-cakap dengannya, kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofia di tempat Usamah bin Zaid, tiba-tiba ada 2 orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan pelan-pelan, sesungguhnya wanita itu adalah Sofia binti Huyai. Keduanya berkata, subhanallah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah, maka aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan pada hati kalian berdua. Jadi waktu itu Nabi berjalan dengan Sofia, nah itu ada orang yang lewat ngelanggar terus bablas, kan peteng. Zaman dulu tuh nggak ada lampu merkuri kan teman-teman. Tadi kalau udah di jalan itu peteng-peteng nonton. Bahkan nggak lihat ini siapa gitu. Nah, ben nggak jadi fitnah. Engko mbok fitnah ki aku lagi yang jangan karo wong liya pandekose tak kayak ngerti. Iki lho Sofia bojoku gitu kan. Ngopo mergo setan itu nyusup di aliran darah menungso. Engko kuwatire kowe bablas koyone mung los bablas ning tekan ngomah kowe ngrasani aku. Ngoten lho. Jadi apa-apa yang kemudian
nggak jelas, ya kita perjelas. Jangan sampai kemudian setan itu menari di atas ketidakjelasan yang ada di kepala kita. Ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan sore atau malam hari ini. Nanti kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina bidzambihim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.